Salam, selamat siang kepada seluruh anak-anakku yang kekasih yang ikut belajar agama Kristen Protestan pada hari ini. Hari ini merupakan pertemuan yang ketiga dalam semester ini. Pertemuan pertama dan kedua telah kita lewati dan kita telah mengenal nama penguasa tunggal, pencipta segala sesuatu yang ada, dan Dia adalah Yesus Kristus yang awal dan yang akhir. Hari ini kita akan belajar pertama Allah satu-satunya, Allah yang benar disebut Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Kedua, Allah satu-satunya, Allah yang benar disebut Allah Tritunggal. Karena itu, untuk belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini dalam pertemuan ketiga semester ini kami akan belajar tentang Allah yang disebut Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Kami akan belajar tentang Allah disebut Allah Tritunggal. Beri hikmat pengertian, pemahaman kepada kami semua, kepada seluruh mahasiswa yang ikut kelas belajar agama Kristen. Hamba yang mengajar, beri hikmat dan kuasa, kemampuan untuk menjelaskan firman Tuhan, sehingga mahasiswa memahami Allah yang mereka sembah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih pimpinan Tuhan menyertai kami dari permulaan, pertengahan, hingga selesainya. Allah dimuliakan. Amin. Seluruh mahasiswa jurusan hukum yang ikut belajar pendidikan agama Kristen Protestan pada kelas Pendeta Simon Samprandan, kita telah memahami bersama bahwa Allah kita, Allah yang telah menyatakan dirinya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah satu-satunya, Allah yang benar, dan disebut Allah Bapa, dan disebut Anak Allah, dan disebut Allah Roh Kudus. Inilah nama-nama Allah yang sulit dimengerti orang yang tidak mau mengerti. Tapi kalau mau mengerti dan memahami yang benar, inilah pemahaman yang harus dipahami oleh saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen mulai meragukan imannya karena persoalan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mudah-mudahan mahasiswa yang saya ajar ini sekarang tidak ada yang meragukan tentang kebenaran ini. Banyak orang kacau balau imannya karena dituduh kafir, mempunyai Allah tiga. Tidak benar. Sekarang saudara harus buka akal dan mengerti
bahwa Allah itu hanya satu. Allah itu Esa, bukan yang Maha Esa. Allah kita Esa, satu. Dia satu-satunya Allah yang benar. Sekarang kesempatan saudara memahami dan bisa sampaikan kepada orang lain. Yang pertama, Allah satu-satunya, Allah yang benar disebut Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Allah satu-satunya Allah yang benar, yang awal dan yang akhir, penguasa tunggal, pencipta langit bumi, lautan, surga, neraka, dan segala sesuatu. Allah telah menciptakan segala sesuatu, baik kelihatan maupun yang tidak kelihatan, langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, lautan dan segala isinya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 13. Semua telah diciptakan oleh Allah, sungguh amat baik, tapi belum ada manusia yang akan diam di bumi, menguasai bumi, dan memenuhi bumi dengan keturunannya. Maka Allah mengerjakan karyanya bagi manusia. Allah mengerjakan karya 3 kali bagi manusia. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah, Allah hanya berfirman, maka semua bermunculan. Semua ada, tetapi manusia diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Karena itu dikatakan Allah berkarya menciptakan manusia. Allah tidak berfirman saja, maka manusia jadi. Tetapi manusia dikerjakan oleh Allah dengan tangannya. Itulah yang disebut Allah berkarya. Dan Alkitab menceritakan bahwa Allah berkarya mengerjakan manusia sudah 3 kali. Dengan karya yang dikerjakan oleh Allah untuk manusia, maka Allah mendapat 3 nama pribadi yang terkenal. 1. Allah satu-satunya Allah yang benar berkarya mengerjakan karyanya yang pertama. Allah satu-satunya Allah yang benar berkarya mengerjakan karyanya yang pertama. Segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah dengan firman, maka segala sesuatu bermunculan. Tapi manusia diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Karena itu disebut Allah berkarya menciptakan manusia. Allah sudah 3 kali berkarya bagi manusia, sehingga Allah mendapat nama pribadi yang sangat terkenal dari kekal ke kekal. Allah bereksistensi dari kekal dalam 3 nama pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Allah mengerjakan karyanya yang pertama, dan Allah mendapat nama pribadi yang pertama, yakni Allah satu-satunya Allah yang benar diberikan nama pribadi Allah Bapa. Setelah mengerjakan karyanya yang pertama, maka Allah mengerjakan karyanya yang pertama menurut Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, bahwa Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia. Manusia itu menurut gambar, dan menurut gambarnya diciptakan laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Allah, penguasa pencipta segala sesuatu, berkarya, melakukan karyanya. Yang pertama, menjadi manusia dengan tangannya sendiri, sehingga segala sesuatu dijadikan oleh Allah hanya berfirman, maka semua bermunculan. Tetapi Allah membentuk dengan tangannya sendiri, maka dikatakan Allah mengerjakan karyanya yang pertama, kedua, dan ketiga bagi manusia. Karya yang pertama membentuk manusia. 1. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kedua, Allah menjadikan manusia segambar dengan Allah. Ketiga, Allah menjadikan manusia serupa dengan Allah. Keempat, Allah menjadikan manusia menjadi makhluk yang hidup. Inilah bahan dasar dari pembentukan manusia. 1. Manusia diambil dari debu tanah, artinya tubuh manusia diambil dari tanah. Itu sebabnya setiap manusia mati, tubuhnya yang berasal dari tanah kembali ke tanah. Manusia diambil dari tanah supaya lebih rendah dari Allah penciptanya, dan tidak bisa manusia akan sama dengan Allah penciptanya, dan manusia harus hidup bersandar, berharap, dan berserah kepada penciptanya, dan manusia harus menyembah Allah penciptanya. Yang kedua, manusia dijadikan segambar dengan Allah penciptanya. Artinya Allah itu suci dan kudus, karena Allah itu menjadi manusia, karena itu Allah menjadikan manusia dengan peragai yang suci dan kudus, sebagai segambar dengan Allah penciptanya adalah suci dan kudus. Sehingga dengan unik manusia menggambarkan kemuliaan Allah, kekudusan Allah, kebenaran Allah, kasih Allah, dan hati manusia melekat kepada Allah. Dengan hati manusia memiliki hubungan yang akrab dan intim dengan Allah penciptanya. Ketiga, manusia dijadikan serupa dengan Allah penciptanya. Artinya Allah adalah satu pribadi, memiliki pikiran sendiri, perasaan sendiri, kehendak sendiri, menjadikan manusia serupa dengan Dia sebagai suatu pribadi yang memiliki pikiran sendiri, perasaan sendiri, dan kehendak sendiri. Hati nurani manusia adalah tempat Allah berbicara kepada manusia tentang apa yang benar dan apa yang salah. Manusia mendengar suara Allah penciptanya sehingga pikirannya terkontrol oleh Allah, perasaannya penuh dengan damai sejahtera, dan kehendaknya terkontrol dengan pimpinan Allah sehingga dapat melakukan kehendak Allah. 4. Manusia dijadikan menjadi makhluk yang hidup dengan cara Allah menghembuskan napasnya melalui hidung manusia. Maka manusia bisa bernapas sebagaimana makhluk hidup bernapas. Maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Napas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam tubuh manusia adalah roh Allah.
Roh Allah ada dalam diri manusia berperan menjadikan manusia menjadi makhluk yang hidup. Roh Allah di dalam diri manusia menjadikan manusia ciptaannya sebagai anak-anak Allah. Dan roh Allah ada di dalam diri manusia memampukan manusia menyapa Allah penciptanya sebagai Allah Bapa. Roh Allah ada di dalam diri manusia membuat manusia menjadi memiliki meterai Allah. Meterai Allah artinya milik Allah. Dan terakhir, bahwa roh Allah ada dalam diri manusia memampukan manusia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah disebut Allah Bapa karena roh Allah ada dalam diri manusia. Roh Allah itu memampukan manusia memanggil Allah sebagai Bapa. Kebenaran dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kami, kamilah tanah liat. Engkau yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi Allah yang benar disebut Allah Bapa karena berkarya membentuk manusia dan manusia mengakui bahwa Tuhan Allah itu adalah Bapa kami dan kami adalah buatan tangannya. Allah Bapa disebut Allah Bapa disebut anaknya. Dan jadi sekarang kita mengetahui bahwa Allah yang benar disebut Allah Bapa karena telah mengerjakan karyanya yang pertama bagi manusia. Manusia yang diciptakannya disebut anak-anak Allah. Jadi jelas kepada kita sekarang bahwa Allah disebut Allah Bapa karena Allah telah menciptakan manusia segambar dengan Dia, serupa dengan Dia, dan menjadikan manusia menjadi makhluk yang hidup dan memberikan rohnya kepadanya, sehingga dengan itu roh itu manusia memanggil Allah sebagai Allah Bapa dan Allah Bapa memanggil manusia sebagai anak-anaknya. Hal yang kedua, Allah satu-satunya Allah yang benar mengerjakan karyanya yang kedua. Allah yang benar disebut Allah Bapa akan mengerjakan karya yang kedua bagi manusia. Karena itu yang benar mendapat nama pribadi yang kedua. Nama pribadi yang kedua diberikan kepada Allah ialah anak Allah. Bapa akan mengerjakan karyanya yang kedua bagi manusia dan akan mendapat nama pribadi yang kedua disebut anak Allah. Karya Allah yang kedua ialah Allah menciptakan manusia kembali menjadi ciptaan baru dan Allah melahirkan manusia kembali menjadi anak Allah kembali. Manusia ciptaan Allah diciptakan Allah dalam keadaan yang sempurna dan hidup damai sejahtera dengan Allah penciptanya di Taman Eden dan hidup sebagai anak-anak Allah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tetapi manusia melanggar perintah Allah karena makan buah pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan.
di tengah-tengah Taman Eden, tapi manusia lebih mendengar suara tipuan muslihat iblis. Akhirnya mereka makan buah yang dilarang, maka jatuhlah mereka ke dalam dosa. Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka dosa memutuskan hubungan manusia dengan Allah penciptanya. Kesempurnaan dalam diri manusia menjadi tidak sempurna. Karena satu, gambar Allah dalam diri manusia jadi rusak. Kemuliaan menjadi hilang. Kekudusan menjadi hilang. Kebenaran menjadi hilang. Kasih Allah menjadi hilang. Hubungan yang akrab dan intim menjadi putus. Mengakibatkan kerusakan gambar, merusakkan kesempurnaan. Keserupaan dengan Allah menjadi rusak. Keserupaan Allah dengan menjadi rusak. Pikiran menjadi sia-sia, perasaan menjadi penakut, dan hilang damai sejahtera Allah. Kehendak menjadi kehendak bebas, dan hati nurani tidak mendengar suara Allah. Kepribadian manusia menjadi rusak, menyebabkan kesempurnaan menjadi rusak. Ketiga, manusia tidak bisa lagi menyembah Allah penciptanya karena roh Allah meninggalkan manusia dan manusia telah kehilangan kebenaran Allah. Sehingga manusia bukan menyembah Allah, tapi mereka menyembah iblis. Akhirnya manusia bukan menjadi anak Allah, tetapi manusia menjadi anak-anak iblis. Manusia menyembah iblis dan manusia menjadi anak-anak iblis. Tidak lagi menyembah menjadi anak-anak Allah. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali, sesudah itu dihakimi dan dihukum. Manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, menjadi penakut, kehilangan damai sejahtera, dan kehendak tidak terkontrol oleh Allah. Manusia tidak mendengar suara Allah, dan manusia telah menerima upah dosa, yaitu maut. Maut ada 3. 1. Kematian rohani. Manusia berpisah dengan Allah penciptanya karena manusia tidak menyembah Allah penciptanya. Manusia menyembah iblis dan manusia menjadi anak-anak iblis. Kedua, kematian jasmani. Tubuh manusia berpisah dengan roh dan jiwanya. Tubuhnya kembali ke tanah, dan tubuh berasal dari tanah, dan roh dan jiwanya kembali kepada Allah karena roh dan jiwa berasal dari Allah. Ketiga, kematian kekal. Manusia berpisah dengan Allah penciptanya untuk selama-lamanya karena manusia mati rohaninya dan tidak bertobat sampai mati jasmani dan dalam dosanya, dan tubuhnya kembali ke tanah, dan roh dan jiwanya kembali kepada Allah, menerima hukuman kekal di dalam neraka karena namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Allah melihat manusia telah menerima upah dosa, yaitu maut, dan Allah mengetahui bahwa upah dosa bagi manusia buatan Allah. Karena itu Allah memiliki pikiran dan perasaan untuk menyelamatkan manusia buatan tangannya dari upah dosa, yaitu maut. Allah akan menyelamatkan manusia buatan tangannya dengan mengerjakan karyanya yang kedua. Karya Allah yang kedua
ialah Allah akan menciptakan manusia kembali menjadi manusia ciptaan baru, dan Allah akan melahirkan manusia kembali menjadi anak-anak Allah kembali. Bagaimana caranya Allah mengerjakan karyanya yang kedua bagi manusia? Allah satu-satunya, Allah yang benar, penguasa tunggal, pencipta segala sesuatu, berwujud roh dan disebut firman, bertahta di sorga. Allah akan mengerjakan karyanya yang kedua dengan cara satu, Allah turun ke dunia ini dalam keberadaannya sebagai firman, dan firman itu menjadi manusia dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Yohanes 1 ayat 14. Allah disebut firman, turun dari surga, turun ke atas Maria, dan di dalam Maria firman itu atau roh itu mengosongkan dirinya atau tidak memakai hak kealahannya, melainkan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Allah Roh Kudus menjadi daging, dan daging itu mengalami proses menjadi tubuh manusia di dalam kandungan Maria dan dilahirkan seperti manusia dilahirkan ke dunia, memakai tubuh seperti manusia, dan disebut anak Allah. Filipi 2 ayat 6, 7, Lukas 1 ayat 35. Demikianlah Allah satu-satunya Allah yang benar mendapat nama pribadi yang kedua, disebut anak Allah. Anak Allah disebut Yesus Kristus. Karena dengan nama Yesus Kristus Allah akan mengerjakan karyanya yang kedua menurut Matius 1 ayat 21. Ketiga, Allah dalam keberadaannya sebagai manusia yang disebut Yesus Kristus merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib, memikul dosa manusia dalam tubuhnya di kayu salib sebagai ganti manusia berdosa, dan menumpahkan darahnya di kayu salib, mati dan dikuburkan, pada hari ketiga bangkit kembali antara orang mati dan naik ke surga. Yesus Kristus naik ke surga membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat dan tak bernoda. Dengan kenaikannya ke surga, maka darahnya mendapat nama pribadi. Nah, maka selesailah sudah karya Allah yang kedua. Allah satu-satunya Allah yang benar mendapat nama pribadi yang kedua karena mengerjakan karya yang kedua disebut anak Allah dan disebut Yesus Kristus. Dosa berkuasa menjadikan manusia menjadi manusia tidak sempurna, menjadikan manusia menjadi anak-anak iblis, menyebabkan Roh Kudus tinggalkan manusia. Tetapi Allah satu-satunya Allah yang benar mengerjakan karya yang kedua dan dalam keberadaannya sebagai manusia yang disebut Yesus Kristus menumpahkan darahnya di kayu salib. Darah Yesus itu adalah kuasa yang kekal, sanggup menciptakan manusia kembali menjadi manusia baru dan menjadikan manusia menjadi manusia sempurna kembali, dan sanggup melahirkan manusia kembali menjadi anak-anak Allah kembali, dan membenarkan manusia serta memberi Roh Kudus kembali sehingga menjadi penyembah Allah yang benar. Manusia menyembah Allah kembali dalam roh dan kebenaran. Darah Yesus berkuasa menghapus semua dosa manusia sehingga dosa manusia hilang kuasanya,
sengat maut telah dipatahkan, darah Yesus manusia diciptakan kembali menjadi manusia baru, menjadi manusia sempurna kembali. Dengan darah Yesus manusia dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Dengan darah Yesus manusia didamaikan dengan Allah, dan Allah mengaruniakan roh kembali karena darahnya telah menghapus dosa. Darah Yesus sudah siap menghapus dosa Darah Yesus sudah siap menghapus dosa, sehingga manusia menjadi ciptaan baru dan manusia dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Yesus Kristus naik ke surga membawa darahnya sebagai persembahan yang kudus, yang tak bercacat dan tak bernoda, disiapkan untuk menyucikan hati nurani manusia yang bertobat dari perbuatan yang sia-sia, sehingga dapat menyembah Allah yang benar dalam roh dan kebenaran, dan semua manusia diciptakan kembali dan dilahirkan kembali disebut manusia baru dan anak-anak Allah. Allah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa, disebut Allah Roh Kudus. Allah satu-satunya Allah yang benar mengerjakan karyanya yang ketiga, dan Allah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa, disebut Allah Roh Kudus. Karena Allah satu-satunya Allah yang benar mengerjakan karya yang ketiga, Allah telah mengerjakan karya yang kedua dan disebut anak Allah. Allah mengerjakan karyanya yang ketiga, dan Allah satu-satunya Allah yang benar disebut namanya, nama pribadi yang ketiga disebut Allah Roh Kudus. Allah kembali ke sorga pada hari yang ketiga ke-10, bertepatan pada hari Pentakosta. Allah turun kembali ke dunia ini dalam wujud roh yang disebut Allah Roh Kudus. Allah turun ke dunia dalam wujud roh yang disebut Allah Roh Kudus untuk mengerjakan karyanya yang ketiga. Karya Allah yang ketiga ialah Allah akan diam di dalam diri manusia yang telah diciptakan kembali dan telah dilahirkan kembali untuk memelihara, memimpin, melindungi, menghibur, dan menolong, menyertai selama-lamanya, supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua mencapai tujuan iman, yaitu hidup yang kekal. Pada hari Pentakosta, semua orang salah berkumpul di pusat bumi, yaitu di Yerusalem. Mereka berkumpul di Yerusalem adalah orang-orang Israel yang berdiam di bawah kolong langit. Mereka berkumpul merayakan syukuran keberhasilan panen raya dan pengucapan syukur atas hari pemberian hukum Taurat Musa. Hari Pentakosta terjadi pada hari Minggu, sementara perayaan Pentakosta pada hari Minggu turunlah Allah dalam wujud Roh Kudus dan memenuhi semua murid Yesus Kristus, sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka dapat berkuasa untuk bersaksi untuk apa yang telah dibuat oleh Allah melalui Yesus Kristus. Yesus telah dibunuh oleh orang Yahudi, tetapi Allah telah membangkitkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Barang siapa percaya dalam namanya, ia akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah dan akan diselamatkan masuk surga
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum dalam neraka. Murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberitakan Injil dengan memakai bahasa dari semua orang yang ada berkumpul di Yerusalem, sehingga semua mereka heran. Ke 3.000 orang, dan ada 3.000 orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ke-3.000 orang ini menerima baptisan dan mereka disebut jemaat mula-mula. Maka hari Pentakosta bagi orang Kristen disebut hari lahirnya gereja, permulaan Roh Kudus diam di dalam diri manusia. Allah satu-satunya Allah yang benar. Allah satu-satunya Allah yang benar ada di dalam diri Yesus Kristus, mengerjakan karyanya yang ketiga. Maka Allah mendapat nama pribadi yang ketiga, disebut Allah Roh Kudus. Jadi orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus dan telah dibaptis, mereka didiami oleh Roh Kudus dan disebut bait Allah. Dan rumah Allah atau gereja, gedung tempat anak-anak Allah berkumpul beribadah kepada Allah disebut bait Allah atau rumah Allah atau gereja, karena Roh Allah ada di dalam gereja. Allah satu-satunya Allah yang benar diam di dalam manusia yang telah dilahirkan kembali, mengerjakan karya Allah yang ketiga, yaitu memelihara, melindungi, menyertai, memimpin, menghibur, dan menolong anak-anak Allah supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua selamat mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa di dalam sorga. Allah satu-satunya Allah yang benar mulai diam di dalam diri anak-anak Allah pada hari Pentakosta, 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Dan pada waktu manusia bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pada saat itu manusia telah menjadi anak-anak Allah dan Roh Allah akan tinggal di dalam manusia pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, seperti pada peristiwa Adam dan Hawa. Manusia kehilangan Roh Kudus sehingga tidak bisa menyembah Allah. Demikianlah Allah satu-satunya Allah yang benar mendapat nama pribadi yang ketiga, disebut Allah Roh Kudus. Allah satu-satunya Allah yang benar telah mengerjakan karya ketiga kali buat manusia. 1. Allah mendapat nama pribadi disebut Allah Bapa karena telah menyelesaikan karyanya yang pertama, menciptakan manusia. Allah mendapat nama pribadi yang kedua disebut Anak Allah karena Allah telah menyelesaikan karyanya yang kedua, menciptakan manusia kembali dan melahirkan manusia kembali menjadi anak Allah. 3. Allah mendapat nama pribadi yang ketiga. Allah mendapat nama pribadi yang ketiga disebut Allah Roh Kudus karena Allah mengerjakan karyanya yang ketiga, melahirkan, melindungi, memimpin, menghibur, dan menolong manusia mencapai manusia baru yang sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Jadi Allah satu-satunya Allah yang benar, jadi disebut Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus karena sudah 3 kali berkarya buat manusia sehingga mendapat 3 nama pribadi yang sangat terkenal. Dan 3 nama pribadi ini adalah satu
adalah satu, hanya berbeda pada karyanya. Kedua, Allah satu-satunya Allah yang benar disebut Allah Tritunggal. Allah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa, disebut Allah Tritunggal. Karena Allah memiliki 3 nama pribadi yang disebut 3 oknum, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Karena Allah telah berkarya 3 kali buat manusia, dan karya yang pertama Allah disebut Allah Bapa. Karya yang kedua Allah disebut Anak Allah, dan karya yang ketiga Allah disebut Allah Roh Kudus. Dengan 3 nama pribadi Allah ini disebut 3 oknum atau Allah Tritunggal. Allah itu satu, memiliki 3 nama pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Ketiga nama pribadi Allah satu-satunya Allah yang benar adalah satu, hanya berbeda dalam karya. Non-Kristen salah karena mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu ada 3 Allah. Yang benar bahwa Allah Tritunggal itu hanya ada satu Allah saja. Tetapi Allah yang satu itu memiliki 3 nama pribadi yang disebut 3 oknum, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Kesimpulan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Artinya seseorang akan memiliki hidup kekal di dalam surga apabila mereka mengenal penguasa tunggal, pencipta segala sesuatu, yang awal dan yang akhir, yang disebut Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar bereksistensi dalam 3 nama pribadi, yaitu disebut 3 oknum yang disebut Allah Tritunggal. Allah disebut Allah Tritunggal karena Allah itu hanya satu, tetapi memiliki nama pribadi, 3 nama pribadi. Allah memiliki 3 nama pribadi karena Allah telah berkarya 3 kali bagi manusia. Karya yang pertama Allah disebut Allah Bapa, karya yang kedua Allah disebut Anak Allah, dan karya yang ketiga Allah disebut Allah Roh Kudus. Dengan 3 nama pribadi Allah ini, maka Allah disebut Allah Tritunggal. Bukan 3 Allah, tetapi hanya satu Allah saja, dan memiliki 3 nama pribadi yang sangat terkenal. Sekali lagi ditegaskan bahwa barang siapa mengaku dan menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar, Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar, dan mengakui bahwa Allah bereksistensi dari kekal dalam 3 nama pribadi yang disebut 3 oknum, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal artinya Allah itu hanya satu, tetapi memiliki 3 nama pribadi yang tetap satu, hanya berbeda dalam karyanya. Demikianlah kebenaran pada hari ini tentang
Allah disebut Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Allah disebut Allah Tritunggal, dan sekarang kita sudah pahami bersama-sama. Jadi harapan saya semua mahasiswa harus mengetahui Allah Bapa, mengapa Allah disebut Allah Bapa, mengapa Allah disebut Anak Allah, mengapa Allah disebut Allah Roh Kudus, dan mengapa Allah disebut Allah Tritunggal. Sudah jelas bagi kita semua, asal kalian baca dan putar dan ulang, pahami apa yang kita telah lakukan, sehingga saudara tidak akan takut, tidak akan ragu. Kalau saudara bukan sesat, tetapi ada di dalam kebenaran. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Allah itu hanya satu, memiliki 3 nama pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, Allah Roh Kudus, disebut Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dari kebenaran firman Allah, mengenal mengapa Allah disebut Allah Bapa, mengapa Allah disebut Anak Allah, mengapa Allah disebut Allah Roh Kudus, dan mengapa Allah disebut Allah Tritunggal. Kiranya apa yang hamba jelaskan akan tertanam dalam diri mahasiswa, sehingga mahasiswa mencintai Yesus sebagai Allahnya, sebagai juru selamatnya, sebagai pencipta, sebagai yang awal dan yang akhir. Terpujilah Dia. Seluruh mahasiswa yang mendengar kebenaran ini, Roh Kudus menuntun mereka, membimbing dan mengetahui rahasia Allah ini. Terima kasih Tuhan, kami berarti belajar dari pembelajaran pertemuan yang ketiga. Haleluya, Yesus dimuliakan. Amin.